Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja dari PPC valve untuk unit Komatsu PC12,5/8. Nah, sebetulnya untuk PPC valve ini dari unit Komatsu ya, PC12,5, PC800 maupun PC2000 ya, sebetulnya nanti kurang lebih untuk cara kerjanya ya, mirip. Oke, sebelum masuk ke PPC valve, nah berikut ini adalah pilot line ya, atau pilot sirkuit di PC 12,5/8 ya. Bisa kita lihat di sini untuk jalur yang merah ini adalah jalur supply dari kontrol pump, kemudian nanti ke pilot filter, setelah itu masuk ke pilot relief valve. Nah, baru dari sini akan dibagi-bagi ke beberapa tempat ya. Salah satunya untuk mensuplai oli menuju ke PPC valve. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk jalur yang warna merah ini adalah jalur untuk supply menuju ke PPC valve ya. Sebelumnya nanti dia akan melewati solenoid PPC lock lever yang ada di bawah kabin ya. Nah, dari sini dari PPC lock lever ini kemudian nanti dibuka jalur olinya menuju ke P block. Nah, dari P block ini baru nanti akan dibagi ke 3 tempat, yaitu PPC kanan, kiri, dan PPC travel ya. Suplainya jadi satu dari satu solenoid PPC lock lever yang ada di bawah kabin. Nah, kemudian setelah itu masuk ke PPC, baru nanti ya oli akan dialirkan menuju ke masing-masing spool control valve sesuai dengan alamatnya masing-masing ya. Contoh di PPC kanan berarti ini nanti untuk supply menuju ke spoolnya boom dan bucket. Untuk PPC yang kiri ya ini menuju ke spoolnya arm dan swing ya. Sedangkan untuk PPC travel nanti untuk mensuplai oli menuju ke spool control valve yang jalurnya travel ya, baik maju maupun mundur seperti itu. Nah, ini untuk jalur hijau ini adalah jalur output dari PPC valve yang menuju ke spool control valve ya. Bisa kita lihat di sini ada banyak sekali hose dari PPC yang menuju ke spool control valve. Karena masing-masing PPC ini nanti punya 4 output yang akan menuju ke spool control valve ya. 4 di PPC kanan, 4 PPC kiri, dan 4 untuk yang PPC travel. Jadi totalnya ada 12 jalur ya, atau 12 lane nanti yang akan mengirimkan oli menuju ke spool control valve. Nah, PPC sendiri berfungsi untuk membuka atau menutup jalur oli pilot menuju ke spool control valve untuk menggerakkan spool control valve ya. PPC ini berada di dalam kabin yang nantinya akan digerakkan oleh operator ya. Nah, untuk barangnya ini bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini adalah penampakan dari PPC valve yang terpasang di dalam kabinnya unit Komatsu PC 12,5 ya. Nah, berikutnya untuk port-port apa saja yang ada di PPC valve ini. Pertama, di bagian tengah yang warna merah ini ada port P ya. Nah, port P ini kalau di sirkuit bisa kita lihat di sini simbolnya sama ya. Di sini dituliskan port P. Nah, berarti ini adalah port supply dari pilot sirkuit yang masuk ke PPC valve. Nah, di sini sebelum masuk ke PPC valve dia melewati clean ya, atau filter. Nah, nanti filternya itu letaknya di dalam sini, di dalam lubangnya port P yang ada di bawahnya PPC valve. Yang kedua ada port T ya. Port T ini kalau kita lihat di sini adalah yang garis putus-putus. Nah, port T ini adalah port drain ya, atau yang menghubungkan menuju ke tank saat kondisi netral. Jadi nanti saat posisi PPC-nya netral ya, jalur line yang dari spool itu akan dihubungkan ke port T, kemudian dihubungkan ke hydraulic tank ya, atau dikembalikan ke hydraulic tank. Berikutnya ada port P1 sampai P4. Nah, ini adalah jalur output dari masing-masing PPC valve yang akan menuju ke spool control valve ya. Bisa kita lihat di sini ada P1, P2, P3, dan P4 ya. Nah, itu untuk port-port yang ada di PPC valve ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Nah, totalnya ada 6 port ya. Port P, port T, kemudian port P1, P2, P3, dan P4. Kemudian ini adalah inner part pada PPC valve ya. Bisa kita lihat di sini untuk komponen-komponennya. Pertama
di bagian atas ini nanti ada nut ya. Nut ini fungsinya nanti untuk melakukan adjustment clearance ya dari disk terhadap piston, yang mana ini nanti bisa kita setting ya, atau kita setel untuk jarak dari disk terhadap piston ya. Yang kedua ada disk. Nah, di sini nanti yang akan bersinggungan dengan piston. Saat levernya digerakkan, maka di sini nanti yang akan mendorong piston ini ke arah bawah. Kemudian ada piston. Di bawahnya piston nanti ada namanya centering spring sama metering spring. Nah, centering spring ini nanti berfungsi untuk mengembalikan spool ke arah atas saat posisi netral. Nah, sedangkan untuk metering spring ya, ini berfungsi untuk meneruskan gaya dari operator ke spoolnya PPC ya. Jadi saat operator nanti menggerakkan lever ya, maka di sini akan mendorong piston, kemudian piston akan mendorong seatnya spring. Nah, seat spring ini terhubung dengan metering spring, dan metering spring ini yang akan meneruskan gaya dorongan dari operator itu ke spoolnya PPC, sehingga nanti spoolnya PPC yang berwarna biru ya, ini akan terdorong ke arah bawah untuk membuka jalur oli menuju ke spool kontrol valve ya. Komponen berikutnya ada spool. Spool ini nanti yang akan bertugas untuk membuka atau menutup jalur oli dari pot P itu menuju ke pot P1 atau P2, P3 dan P4 seperti itu. Berikutnya ada join ya. Join di sini ini memungkinkan lever itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri gitu ya, ke depan dan ke belakang. Kemudian nanti ada plate. Nah, plate ini nanti sebagai mountingnya dari PPC ke unit. Nah, kemudian ada retainer ya. Retainer ini sebagai dudukannya spring, dan ini yang tadi juga sama, di masing-masing spool nanti punya satu centering spring dan satu metering spring ya. Total jumlahnya di satu PPC ya, ini ada 4 spool, berarti nanti ada 4 centering spring dan ada 4 metering spring. Yang terakhir yang warna abu-abu di sini ada namanya body ya, atau housingnya PPC valve itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat di partbooknya PC 12,5 ya, ini adalah komponen-komponen di dalam PPC valve. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, yang paling atas ini adalah part number untuk PPC valve AC ya. Jadi kalau kita order menggunakan part number ini, maka nanti yang akan datang itu adalah PPC valve AC. Nah, berikutnya komponen-komponennya ya. Nomor 1 ini ada bodinya atau housingnya tadi. Kemudian nomor 2 ini adalah valve-nya ya, atau spoolnya tadi. Kemudian nanti di dalam spool itu ada piston kecil ya. Nah, fungsinya apa piston ini nanti akan kita bahas di cara kerjanya ya. Kemudian nomor 4 ya, di sini nanti ada sim, kemudian ini yang spring tadi ya, ada spring yang kecil sama yang spring besar ya. Ini nanti yang disebut dengan metering spring sama centering spring. Kemudian nomor 6 ya, ini untuk retainernya ya, dudukan dari spring tadi. Kemudian nomor 7 dan 5 ya, ini sama spring juga ya. Kemudian nomor 9 ini adalah piston ya. Kemudian ada nomor 10 seal. Kemudian ada o-ring. Nah, ini biasanya yang kita ganti kalau ada kebocoran di PPC ya, bocor oli keluar. Nah, biasanya kerusakan terjadi di seal atau di o-ring nomor 11 ya, antara nomor 10 atau nomor 11. Kemudian di bagian bawah tadi ada screen di pot P sebelum masuk ke PPC. Nah, di partbook barangnya yang nomor 21 ya. Di tengah-tengah sini nanti di pot P di dalamnya itu ada filter kalau di partbook namanya. Nah, kemudian nomor 19 ini nutnya, kemudian ini disk, ini untuk joinnya. Nah, nanti ada boot ya atau rubber, kemudian o-ring. Nah, ini plate-nya tadi nomor 15. Nah, ini adalah komponen-komponen kalau kita lihat di partbooknya PC 12,5 strip 8. Kemudian untuk cara kerjanya seperti apa? Nah, jadi di PPC ini kita simulasikan ada 3 posisi ya. Yang pertama saat posisi netral. Jadi ini adalah gambaran
ketika PPC itu berada di posisi netral atau sedang tidak digerakkan gitu ya. Jadi oli dari pot P nanti setelah melewati PPC lock solenoid valve, nah itu nanti oli akan diteruskan ke pot P dan dia akan standby di PPC valve ya. Dia tidak terhubung kemana-mana, dia hanya standby di pot P ketika posisi netral. Nah sedangkan oli yang berada di jalurnya spool ini akan dihubungkan ke drain oleh PPC valve. Nah bisa kita lihat di sini untuk jalur kuning ini adalah jalur drain dan dia terhubung dengan ujung-ujungnya spool control valve ya. Nah ini adalah gambaran saat kondisi PPC valve berada di posisi netral. Nah posisi yang kedua yaitu saat kondisi fan control ya. Fan control ini adalah kondisi di mana operator itu menggerakkan PPC lever tidak penuh ya, atau menggerakkannya sedikit-sedikit. Nah di kondisi seperti itu nanti apa yang akan terjadi? Nah oli dari pot P yang tadinya standby di PPC valve ya, ketika levernya ini mulai digerakkan, maka oli dari pot P ini akan dibuka jalurnya menuju ke salah satu output ya. Nah kalau di sini disimulasikan digerakkan menuju ke P1 ya. Nah oli dari pot P tadi ya, di sini bisa kita lihat dia dibuka menuju ke pot P1. Nah dari P1 ini akan dialirkan ke salah satu ujungnya spool. Nah ketika oli masuk ke sini maka spool control valve ya, dia akan terdorong ke arah kanan. Nah sedangkan di sisi sebaliknya, di sisi kanan ya, olinya ini akan dihubungkan dengan drain melewati jalur PPC valve yang sebelahnya ya, atau bisa kita lihat di sini jalur yang warna kuning. Nah dari sini nanti dihubungkan ke drain yang akan dikembalikan ke tangki ya olinya. Nah itu gambaran ketika operator mulai menggerakkan PPC valve ya, sesuai namanya PPC valve kepanjangannya adalah proportional pilot control ya, berarti valve ini sifatnya adalah proporsional. Nah seperti apa proporsionalnya? Artinya ketika nanti operator hanya menggerakkan sedikit, maka output pressure dari PPC ini juga akan menyesuaikan sesuai dengan gaya yang diberikan oleh operator. Semakin besar gaya yang diberikan oleh operator, maka output pressure-nya di sini juga akan semakin besar. Ya, artinya nanti pressure di sini itu akan menyesuaikan dari gerakan PPC levernya si operator. Nah, seperti apa cara kerja dari spool untuk menimbulkan efek proporsional ya? Pertama, ketika operator di sini menggerakkan lever, maka di sini akan mendorong piston nomor 4. Sehingga piston nomor 4 ini akan mendorong retainer dan metering spring ke arah bawah, dan bisa kita lihat di sini untuk metering spring di bagian bawah dia terhubung dengan spoolnya PPC yang berwarna hijau. Nah, sehingga nanti metering spring di sini ya akan meneruskan gaya dari operator tadi menuju ke spoolnya PPC sehingga spoolnya bergerak ke bawah. Nah, ketika spoolnya bergerak ke bawah, oli dari pot P ini akan dibuka menuju ke P1. Nah, oli selain dialirkan menuju ke P1, dia juga akan masuk ke bagian dalamnya spool PPC ya. Bisa kita lihat di sini ada lubang kecil yang masuk ke bagian dalamnya spool PPC. Nah, oli yang ada di bagian dalamnya spool PPC ya, ini dia bertugas untuk mendorong spool ke arah atas. Nah, kapan pressure oli ini mulai mendorong ke arah atas? Jadi nanti saat terjadi keseimbangan antara output pressure dengan gaya dari operator yang diteruskan ke metering spring tadi ya, maka pressure oli yang di bawah ini dia akan mendorong ke arah atas untuk menutup jalur dari pot P menuju ke pot P1 ya. Jadi saat sudah terjadi keseimbangan antara pressure output dengan gaya dorong dari metering spring, maka spool ini dia akan diposisikan ke posisi nutup sehingga output pressure di sini akan dipertahankan sesuai dengan gaya dari metering spring. Ya, saat gaya dari sini cuma 10 kilo ya, maka di sini juga akan pressure-nya hanya 10 kilo. Ya, ketika sudah 10 kilo maka di sini nanti akan ditutup ya. Gambarannya seperti itu. Cara dia bekerja supaya mendapatkan efek proporsional. Nah, berikutnya saat PPC lever ini digerakkan full stroke.
Nah, saat PPC valve nanti digerakkan full stroke, maka efek proporsional dari PPC valve ya itu akan hilang. Kenapa bisa hilang? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ketika disk ini menekan penuh si piston, sehingga piston ini akan mendorong retainer. Nah, dan retainer ini akan terhubung langsung dengan spoolnya PPC. Jadi gaya dari operator ya, dia tidak melalui metering spring lagi, melainkan dia langsung terhubung dengan spoolnya PPC ya. Nah, di kondisi seperti itu maka oli dari port P yang menuju ke P1 ini posisinya akan selalu dibuka. Nah, ketika kondisi selalu dibuka seperti ini, maka output pressure nanti itu akan sama dengan input pressure yang masuk dari port P ya. Tidak ada lagi efek proporsional di kondisi yang seperti ini. Karena apa? Karena pressure di sini ya, berapapun pressure-nya dia tidak akan bisa mendorong spoolnya ke arah atas ketika di sini posisinya ditahan di posisi full stroke ya, atau posisi mentok. Nah, itu gambaran dari cara kerja PPC valve mulai dari posisi netral, kemudian fine control, yang terakhir di kondisi dimana operator menggerakkan PPC valve ini secara full stroke ya, atau menggerakkan penuh. Oke, baik, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih. Salam mekanik belajar.